Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maba'an tullab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di pembahasan salah satu inti pembahasan dari kitab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala dzikra ba'dhi ayatis sifat, yaitu penyebutan beberapa ayat yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Di atas ya, di awal-awal kita telah pahami bersama, kita telah terangkan apa yang disebut nama dan sifat Allah. Lalu bagaimana kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Lalu juga telah kita bahas pula pemahaman yang salah, yaitu pemahamannya ahlul bid'ah yang melencengkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Ada 4 ya kan, ada tahrif, ada ta'til, ada takyif, lalu ada tamtsil. Ya, kita sudah tahu satu persatu maknanya. Nah, di bab ini kita akan membahas inti pembahasan tentang nama dan sifat Allah di kitab ini. Ya, yang sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu sendiri di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kita akan baca beberapa ayat yang penulis sebutkan yang membahas tentang Allah ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala famimma ja'a min ayatis sifati qaulullahi azza wa jalla. Maka di antara dalil yang datang tentang ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Di antaranya yang pertama, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surat Ar-Rahman ya. Dan kekallah, tetap akan senantiasa ada wajah Tuhanmu. Ya, jadi di sini Allah menyebutkan sifat wajah. Ya. Lihat kata Syekh Utsaimin pensyarah rahimahullah taala, as-sifatu allati dzakaraha al-mu'allifu min sifatillahi ta'ala. Di antara sifat yang Allah sebutkan, di antara sifat yang penulis bawakan di sini ya, tentang sifat-sifat Allah taala. Dzakara al-mu'allifu rahimahullahu min sifatillahi. Penulis menyebutkan di antara sifat-sifat Allah as-sifatil atiyah, yaitu sifat-sifat yang ada di bawah ini. Wasanatakallamu 'alaiha hasba tartibil mu'allif, dan kita akan syarah, kita akan bicarakan kata Syekh Utsaimin sesuai dengan urutan yang penulis bawakan. As-sifatul ula, sifat yang pertama yang beliau sebutkan ya, al-wajah, yaitu wajah dalam ayat ini tadi ya. Nah, al-wajhu tsabitun lillahi ta'ala. Wajah itu tetap benar-benar ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Bidalalatil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Dengan dalil, dengan 3 dalil, 3 sumber hukum Islam di sini. 1 Al-Qur'an, 2 sunnah, 3 ijma' salaf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, jadi ini jelas sekali Allah menyebutkan sifat wajah baginya. Ya. Wa qala an-nabiyyu, lalu dalil dari Al-Qur'an. Jadi ini yang pertama dalil dari Al-Qur'an tentang apa? Wajah Allah. Lalu yang kedua dalil dari sunnah Nabi tentang wajah Allah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Nabi mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha, muttafaqun alaih. Sungguhnya engkau ya Sa'ad tidaklah berinfak dengan satu infak yang engkau cari dengan infak tersebut wajah Allah. Engkau harapkan dengan infak tersebut wajah Allah. Ya, kecuali Allah akan memberikanmu pahala. Ya, kecuali Allah akan mengganjarmu. Jadi di sini syahidnya Nabi menyebutkan Allah memiliki wajah, paham? Lalu yang ketiga, dalil yang ketiga bahwa Allah memiliki wajah, ya, wa ajma'as salafu ala itsbatil wajhi lillahi ta'ala.
semua ulama dari zaman Nabi ya, sampai para ulama salaf ya, mereka sepakat akan tetapnya wajah Allah Ta'ala. Fayajibu itsbatahu lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takifin wala tamthilin. Maka wajib menetapkan wajah bagi Allah ini tanpa satu apa? Menyelewengkannya. Yang kedua tanpa menolaknya. Yang ketiga tanpa membagaimanakannya. Nah yang keempat tanpa memisalkannya dengan siapapun, dengan makhluknya. Wa huwa wajhun hakikiyun yaliku billahi. Ini kasih garis bawah nih. Yaitu wajah Allah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wajah hakiki. Mafhum ya? Taib. Lihat kata Syekh Utsaimin menambahkan waqad fassarahu ahlut ta'tili bithawabi. Dan sungguh ahli ta'til ya, orang yang menolak wajah Allah ini, mereka menafsirkan bahwa wajah Allah itu adalah balasan. Ya, bukan wajah sebenarnya tapi balasan Allah begitu. Ya. Fanaruddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ati. Maka kita bantah ahli taktil ini dengan apa yang pernah kita bahas dari kaidah-kaidah ya yang apa telah kita bahas dahulu, yaitu kaidah keempat ya. Apa itu? Lihat di depan dulu, diingat-ingat, ini di mukadimah ini tidak akan apa, tidak akan lepas dari pembahasannya terus ya, yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Jadi ini tata cara membantah ahli bid'ah kan, mereka kan apa namanya ahli bid'ah ya, mentamsil ya, menyerupakan Allah dengan makhluk dan sebagainya. Maka kita bantah ini ya, kata Syekh Utsaimin ya, kan kaidah tentang nama dan sifat ya, ada tentang nama sendiri, tentang sifat sendiri ya. Lalu bagaimana membantahnya? Nah, ini kaidah yang keempat ini. Kita bantah dengan ini. Maka Mu'attilah itu adalah orang yang mengingkari nama atau sifat Allah dan menyelewengkan nas dari zahirnya. Ya, maka mereka dikatakan Mu'awwilah. Nah, maka kaidah umum yang berlaku untuk membantah mereka ya, kita katakan yang pertama khilafu zahirin nusus. Satu. Jadi tadi kan yang sedang kita bahas apa? Wajah Allah. Kalau tafsirkan sebagai balasan, paham? Maka ini otomatis kan menyelisihi nas itu sendiri. Zahir nasnya mengatakan wajah kok dikatakan apa? Balasan, kan beda jauh, paham ini? Lalu yang kedua khilafu thariqatis salaf. Nah, yang kedua penafsiran wajah Allah sebagai balasan itu menyelisih jalan salaf. Tidak ada ceritanya yang apa? Para salaf ya, mulai dari Nabi maupun ulama setelahnya, para sahabat dan ulama setelahnya, tidak ada yang menafsirkan wajah Allah sebagai balasan. Cari aja, tidak mungkin ada itu. Paham? Lalu yang ketiga laisa alaihi dalilun sahihun. Ya, yang ketiga tidak ada dalil sahih yang menyebutkan bahwa wajah Allah itu artinya adalah balasan begitu. Ya, paham ya? Maka bagaimana cara memahaminya? Ya dulu sudah kita bahas. Namanya nama dan sifat Allah itu kita imani sesuai dohirnya, sesuai yang nampak di situ. Allah mengatakan wajah ya wajah, tanpa kita harus neko-neko melakukan tahrif, taktil, takif ataupun tamthil. Mafhum? Nah ini maka tiga ini ya, untuk membantah mereka. Paham? Wajah adalah wajah Allah yang hakiki, bukan balasan sebagaimana pendapat ahli takwil ini. Paham ya? Taib. Ini yang pertama, sifat wajah bagi Allah. Jelas? Kita berikutnya. Taib. Yang kedua, yang satu lagi ya. Kita menerapkan kaidah di sini nih ya. Baik. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Lalu kita berpindah pada urutan yang kedua setelah pertama tadi sifat yaitu wajah Allah. Sekarang yang kedua bal yadahu mabsutatani.
bahkan kedua tangan Allah, kedua tangannya terbuka. Ya. Sifatu tsaniyah al-yadani. Kata Syekh Utsaimin, ya, sifat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di sini adalah dua tangan bagi Allah. Al-yadani min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Dua tangan merupakan sifat yang tetap bagi Allah. Ditetapkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' salaf. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bal yadahu mabsutatani. Ini dalil dari Al-Quran. Ya, bahkan kedua tangannya terbuka. Di sini jelas sekali Allah menyebutkan dua tangannya. Lalu dalil dari Sunnah akan adanya dua tangan bagi Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah mal'a, ya. Nah, Nabi menyebutkan tangan kanan Allah penuh, ya. Artinya tidak berkurang karena menginfakkan sesuatu. La yaghiduha, ya, nafaqatun sahaul laili wan nahari wa biyadihil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfidu. Ya, lihat, tangan kanan Allah penuh, tidak berkurang karena menafkahi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya, itu tidak mengurangi, ya, kuasa Allah sedikit pun tidak mengurangi penuhnya tersebut, ya. Tidak berkurang karena Allah menginfakkan kepada hambanya malam dan siang, sepanjang malam dan sepanjang siang, sampai sabda Nabi biyadihil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid, dan di tangannya yang lain, ya, berarti ini kan tadi Nabi sebutkan tangan kanan, ya, lalu Nabi di sini sebutkan tangannya yang lain, kan tangan kiri, ya. Al-qabdu, di tangannya yang lain, yaitu tangan kiri Allah, ya, itu yang menggenggam. Yarfa'u wa yakhfid, yang mengangkat dan yang merendahkan. Rawahu Muslim wal Bukhari maknahu. Ya, jelas sekali. Lalu dalil yang ketiga adalah ijma' salaf. Wa ajma'as salafu ala itsbatil yadaini lillahi fayajibu itsbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Dan para salaf sepakat akan adanya dua tangan bagi Allah, maka wajib menetapkan dua tangan bagi Allah itu tanpa tahrif, taktil, takyif maupun tamtsil. Wa huma yadani hakikatan hakikotani, ya, hakikotaini, ya, hakikotani lillahi ta'ala yaliqani bihi, ya. Taib. Dan kedua tangannya Allah itu hakikotani, benar-benar dua tangan yang ada, ya, yang tentunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Paham, ya? Taib. Nah, ini ada penafsiran dari dibawakan Syekh Utsaimin, ahli batilnya. Lihat, waqad fassara ahli ta'tili bin nikmati awil qudrati wa nahwiha. Ya, dan sungguh ahli taktil itu menafsirkan tangan Allah dengan nikmat atau kemampuan Allah atau yang semisalnya. Maka wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ati, ya, wa biwajhin rabi'in, ya. Maka kita bantah, ya, kata Syekh Utsaimin, ini adalah pemahaman yang batil, ya, bahwa tangan Allah itu hakikatnya adalah apa? Nikmat atau kemampuan Allah. Nah, kita bantah ini tafsir yang salah begitu. Cara bantahnya kembali lagi ke kaidah di atas, ya. Kita bantah dengan tiga kaidah utama dalam membantah ahli taktil. Bagaimana? Yang pertama, menyelisihi apa tadi yang sudah kita bahas? Dohir nas. Dohir nasnya tangan kok diselewengkan kepada nikmat. Kan ini apa? Berbeda kan? Ya, menyelisih dohir nas. Lalu yang kedua apa? Menyelisihi jalannya salaf dalam menafsirkan itu, ya, tangan ditafsirkan tangan, selesai. Ya, ini kok ditafsirkan nikmat dan kudrah, kan berbeda. Paham? Ya, lalu yang ketiga apa? Tidak ada dalil sahih yang menyebutkan
bahwa tangan Allah itu maknanya nikmat atau kudrah ini. Ya, jadi batil itu penafsirannya, paham? Nah, lalu ditambahkan kata Syekh Utsaimin, bantahan yang keempat, sisi keempatnya dalam membantah bahwa tangan Allah adalah nikmat atau kudrah ini, tambahannya ini, anna fisyaki ma yamna'u tafsirahuma bidzalika qat'an ka qaulihi ta'ala, bahwa ada konteks ayat yang mencegah penafsiran, ya, bahwa makna tangan itu bisa dibawa ke makna yang lain, yaitu nikmat atau kudrah. Ya, ada ayat lain yang menunjukkan apa? Secara qat'i, ya, secara tidak bisa dibantah begitu, ya, bahwa tangan itu maknanya tangan, bukan penafsiran yang lain, bukan nikmat, bukan kudrah begitu. Lihat di antaranya kata Syekh Utsaimin, Allah mengatakan lima khalaqtu biyadaya, ini tentang iblis ya. Ketika Allah mengatakan kepada iblis, ya, apa, ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadaya, ya kan, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tanganku, kan begitu. Nah, ini kan diciptakan dengan dua tangan Allah. Allah jelas sekali mengatakan dengan tanganku, kan begitu, paham, bukan dengan kudrah atau nikmatnya. Ini dalil yang sangat jelas sekali. Dohir maknanya begini. Wa qauluhu, juga ada dalil lain yang menyebutkan bahwa tangan itu ya harus dipahami tangan begitu, bukan nikmat atau kudrah. Nabi menyebutkan wa biyadihil ukhral qabdu. Ya, jelas sekali di atas tadi. Di tangannya yang lain menggenggam. Ya, masuk nikmat dipakai menggenggam, kan tidak bisa kan? Taib, mafhum. Ya, maksudnya begitu gampangnya ya. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, al-aujuhul lati waradat 'alaiha sifatul yadaini wa kaifa nuwaffiqu bainaha. Nah, sekarang ada tambahan kata Syekh Utsaimin, ini pembahasan yang lain. Ya, ada beberapa sisi yang ternyata dalil itu terkadang datang, ya, dengan menyebutkan beberapa keadaan. Jadi tidak mesti menyebutkan tangan begitu, tapi ada beberapa keadaan. Yang pertama, al-ifrad. Terkadang tangan Allah itu disebutkan dalam bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal, satu. Ya, seperti Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha berkah Allah yang di tangannya lah, ya, al-mulk, ya, segala kekuasaan. Ya, jadi tangan di sini ya kan mufrad, satu kan, ya, paham. Ada di ayat yang lain, ya, sisi yang kedua, tathniyah, mutsanna, disebutkan tangan Allah itu dua, sebagaimana firman Allah bal yadahu mabsutatani yang sedang kita bahas ini, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Lalu sisi yang ketiga, al-jam'u ka qaulihi ta'ala, jamak, ya, Allah menyebutkan kata tangan itu dengan kalimat jamak. Allah mengatakan alam yarau anna khalaqna lahum mimma alimat aidina an'ama. Ya, tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan untuk mereka dari apa yang, ya, amilat aidina, apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, ya, nikmat-nikmat. Ya, tidakkah mereka melihat, ya, nikmat-nikmat yang kami buat dengan tangan-tangan kami, begitu Allah mengatakan begitu. Jadi syahidnya di sini Allah menyebutkan kan ini mufrad tunggal, ini musanna dua, ini jamak, paham? Ini bagaimana kemudian menjamak, ya, meluruskan ataupun memahami agar tidak salah paham dalam memahami kok kadang disebutkan satu dua atau jamak seperti ini. Ya, maka kata Syekh Utsaimin wa taufik, ya, dan cara menggabungannya, ya, baina hadhil wujuh, dari tiga sisi ini, annaqulal wajhal awal mufrad mudhafun fay yashmalu kullama thabata lillahi min yadin wa la yunafit thintaini wa ammal jam'u fahuwa litta'zim la li haqiqatil adad alladhi huwa thalathatun fa akthar. Ya, lihat, ya, kata Syekh Utsaimin bahwa sisi yang pertama, yaitu mufrad, ini adalah mudhaf, ya, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu kan seperti itu semuanya. Ya. Kita pun juga, ini saya kasih contoh gampangnya memahami. Saya juga menyebutkan misalkan tangan saya gitu kan. Kalimat saya kan mufrad, tangan saya. Saya bukan ngomong kedua tangan saya. Misalkan saya ngomong saya nyetir dengan tangan saya gitu. Padahal yang saya pakai nyetir kan dua tangan. Nyetir motor kan ya. Tapi kan saya nyebutnya mufrad. Saya nyetir dengan tangan saya, begitu, paham? Jadi yang pertama ini untuk memahami, memudahkan aja. Jadi Allah menyebutkan dengan mufrad itu mengidofahkan sifat tersebut kepada Allah. Paham? Ya, maha berkah Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Ya, paham? Wa yashmalu kullama thabata lillahi miyadin. Ya, dan itu apa? Mencakup semua yang ditetapkan untuk Allah dari tangan. Jadi maksudnya ketika Allah menyebutkan tangan ya seperti penyandaran tangan tersebut kepada dirinya. Saya juga menyebutkan bagian tubuh saya yang lain, misalkan saya jalan pakai kaki saya begitu. Saya ngomong kaki ini kan mufrad. Saya nggak perlu ngomong saya jalan dengan dua kaki saya gitu, paham? Karena saya mengidofakan kaki itu kepada diri saya pribadi itu loh, paham? Jadi yang pertama kalau Allah sebutkan itu mufrad itu pengidofahan, penyandaran kepada dirinya, paham? Wala yunafi thintain, dan itu tidak menafikan apa? Musananya. Seperti gampangnya saya ngomong tadi, saya jalan dengan kaki saya atau saya nyetir dengan tangan saya. Yang saya pakai nyetir kan dua, ya enggak? Jadi saya mengatakan saya nyetir dengan tangan saya itu kan tidak menafikan saya memiliki tangan, plus tidak menafikan saya itu memiliki dua tangan, begitu, paham? Nah ini juga sama, ketika disandarkan satu tangan kepada Allah tidak menafikan yang dua, cocok, paham ya? Wa amal jam'u, adapun ketika Allah menyebutkan secara jamak seperti ini, fahuwa litta'zim, ini tolong kasih garis bawah. Maka ini untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, la li haqiqatil adat. Bukan untuk menyebutkan hakikat jumlahnya. Alladzi huwa salasatun, yang itu tiga, bukan. Fa aktsaru, atau lebih. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh, ada seorang bupati atau wali kota begitulah. Dia ngomong begini, dia ngomong, walhamdulillah kami telah meresmikan Gor Manahan misalkan. Ya. Padahal yang meresmikan dia sendiri seorang, ya enggak. Terus nanti dia misalkan apa? Motong pita atau apa begitu. Misalkan loh ya. Atau misalkan ya kita aja lah bikin masjid. Lalu saya misalkan sebagai ketua takmir masjid misalkan, saya nyebut walhamdulillah kita resmikan masjid Jajar yang baru misalkan, ya kan? Misalkan loh ya. Ya, ini kan untuk mengagungkan ataupun untuk apa istilahnya, mengangkat marwah bersamaan begitu istilahnya. Ya, mengagungkan keadaan saya sendiri selaku ketua takmirnya itu atau wali kota tadi kan. Jadi dia orang yang benar-benar agung di kota itu, atau ketua takmir ya berarti dia orang yang paling disegani di masjid itu misalkan, paham kan? Bisa dipahami ya secara konteksnya. Jadi ini untuk sigo, untuk pengagungan, dan itu biasa ya, dalam gaya bahasa itu biasa. Pak Presiden juga begitu kan, kami bangsa Indonesia sangat bangga sekali kepada fulan misalkan, padahal yang ngomong beliau sendiri begitu ya, paham ini? Karena kalau ngomong kami itu kan itu mencakup sesuatu yang lebih besar, se-Indonesia menghormati dia, yang ngomong kan Pak Presiden begitu istilahnya, paham ini? Ya, jadi ini untuk pengagungan ya. Nah, paham ya? Wa hina idzin la yunafit tathniyata ala annahu qad qila inna aqalal jam'i itnani, dan ketika ini pula ya tidak menafikan tangan Allah itu dua, karena memang apa, aqalul jamak yang paling sedikit itu dua kan begitu. Fa idza hamalal jam'a ala aqallihi fala mu'aradata bainahu wa baina tathniyati aslan. Maka kalau dibawa ke makna ini, jamak yang paling minimal adalah dua ya, maka tidak ada
tidak ada kesulitan untuk memahaminya. Dipahami ya di sini. Nah, ini dua dulu yang kita bahas untuk memahami kaidah ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan di sini. Apa yang telah kita bahas di awal. Ya, tolong dipahami, dihafalkan ini ya dalilnya. Nanti ujian akhirnya ini saya kejarkan ini. Yang offline ini, yang online ini ketinggalan dari yang offline. Ya, yang agak jauh ketinggalannya. Nah, nanti insya Allah saya kejarkan untuk ujian akhirnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.